Kamu tidak akan percaya apa yang sedang dipersiapkan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk digunakan melawan Iran. Perang melawan kediktatoran Garda Revolusi Islam Iran menjadi semakin serius pada hari Rabu 29 April 2026. Karena Trump tidak hanya menekan Teheran lewat laut. Pesan sekarang juga datang dari udara. Dengan kemajuan B-21 Raider pembom siluman generasi baru yang menjanjikan akan mengubah perhitungan militer rezim Iran. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru, informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Dengan standar kredibilitas Milson Alves. Amerika Serikat mempercepat pengembangan pesawat yang dirancang untuk serangan jarak jauh, sulit terdeteksi dan misi di wilayah yang sangat terlindungi. Angkatan Udara Amerika melaporkan bahwa B-21 telah melakukan pengisian bahan bakar di udara dengan KC-135. Hal ini memperluas jangkauan pesawat dan menunjukkan bahwa proyek ini mulai beralih dari sekedar janji menjadi kemampuan nyata. Detail ini sangat penting. Sebuah pembom siluman yang dapat diisi bahan bakar di udara mengirimkan pesan sederhana, jarak tidak lagi menjamin keamanan. Bagi Iran yang mengandalkan pangkalan bawah tanah, struktur yang diperkuat, dan rudal sebagai alat tekanan, kemajuan B-21 terdengar seperti peringatan keras. B-21 Raider dirancang untuk menembus pertahanan canggih, membawa senjata konvensional dan nuklir, serta beroperasi terhubung dengan sistem intelijen, pengawasan, pengintaian, komunikasi, dan peperangan elektronik. Dengan kata lain, ini bukan sekadar pesawat. Ini adalah bagian dari jaringan militer yang dibuat untuk menemukan target, melintasi area berbahaya, dan menyerang dengan presisi. Dan disinilah situasi ini menjadi makin serius bagi Teheran. Ini berfungsi sebagai tekanan psikologis dan militer. Rezim Iran tahu bahwa pusat komando, gudang, dan struktur yang dilindungi menjadi kurang aman ketika sebuah kekuatan besar menunjukkan pesawat yang dibuat untuk menembus lingkungan dengan ancaman tinggi. B-21 memang belum umum digunakan dalam pertempuran, tetapi kampanye uji cobanya telah maju. Kedatangan lebih banyak pesawat di Pangkalan Udara Edwards, California, telah memperluas evaluasi sistem misi, integrasi senjata, dan pemeliharaan. Setelah itu tercapai kesepakatan untuk mempercepat produksi dengan perkiraan pengiriman operasional ke Pangkalan Udara Ellsworth di Dakota Selatan pada tahun 2027. Jadwal menunjukkan bahwa Raider sudah keluar dari negara ini. Kemajuan ini menjelaskan kekhawatiran Iran. Pesawat itu memang belum tersebar di seluruh armada, tapi sudah terbang, melakukan uji pengisian bahan bakar, menjalani integrasi, dan masuk ke jalur produksi yang lebih cepat. Bagi rezim yang bergantung pada penundaan, erosi politik, dan negosiasi panjang, setiap tahap yang selesai akan mengurangi ruang gerak mereka. Teheran mungkin mencoba mempertahankan retorika kekuatan, tapi lawannya sedang menyiapkan instrumen koersi militer yang lebih modern. Di bidang militer, Iran selalu berusaha mengimbangi kelemahan dengan kedalaman strategis. Alih-alih memperlihatkan semuanya di pangkalan terbuka, Iran menyebar struktur, melindungi fasilitas, bertaruh pada pertahanan udara, menggunakan kelompok sekutu, dan mempertahankan rudal sebagai alat intimidasi regional. Logika ini bekerja lebih baik ketika lawan harus mendekat, mengambil risiko tinggi, dan menanggung pengikisan. B-21 dirancang untuk mematahkan rasa perlindungan itu. Produsen Northrop Grumman memperkenalkan pesawat ini yang kuat seperti pembom jarak jauh, dibuat untuk menembus pertahanan yang sulit dan melakukan serangan presisi di mana saja di dunia. Deskripsi ini menunjukkan mengapa pesawat ini sangat diperhitungkan oleh Teheran. Ini bukan sekedar pesawat baru. Ini adalah platform penangkalan, sinyal politik, dan alat serangan terhadap target yang oleh rezim saingan dianggap terlalu terlindungi untuk diserang. Tekanan juga datang dari minyak. Dengan Selat Hormuz yang sedang tegang, pasar global bereaksi dengan cepat. Harga minyak naik di tengah tanda-tanda ketidakpuasan Trump terhadap proposal Iran. Ketika Hormuz macet, pemerintah siaga, perusahaan menghitung risiko, dan Iran mencoba mengubah jalur laut internasional menjadi alat tawar-menawar. Namun justru disitulah strategi Amerika tampak paling tegas. Gedung Putih tidak hanya ingin membuka kembali jalur laut. Mereka ingin mencegah Teheran menggunakan Hormuz untuk mendapat ruang bernapas kembali dan melanjutkan proyek-proyek militernya. Iran mencoba menjual gagasan untuk melonggarkan perdagangan sekarang dan membahas nuklir nanti. Trump justru memberi sinyal sebaliknya. Melonggarkan tanpa konsesi konkret berarti memberikan keuntungan kepada rezim. Angkatan Udara masuk dalam skenario ini sebagai alat tekanan.
Uji pengisian bahan bakar B21 menunjukkan jangkauan. Produksi yang dipercepat menunjukkan urgensi. Kedatangan lebih banyak pesawat uji menunjukkan bahwa proyek ini telah maju. Dan krisis dengan Iran memberikan sebuah demonstrasi dari kejauhan. Ini adalah pesan yang dikirim ketika Teheran mencoba mengurangi biaya blokade tanpa mengalah pada inti perselisihan. Bagi rezim Iran, masalahnya ada dua. Dalam jangka pendek, blokade menekan perekonomian dan menyulitkan aliran minyak secara normal. Dalam jangka menengah, pembom siluman meningkatkan resiko terhadap struktur militer yang selalu dianggap sebagai perisai oleh Teheran. Iran bisa terus berbicara tentang perlawanan. Namun, tekanan semakin meningkat di laut, ekonomi, diplomasi, dan sekarang di wilayah udara. Inti permasalahannya adalah Washington sudah menggunakan kekuatan bahkan sebelum menembak. Kekuatan itu terlihat dalam pergerakan angkatan laut, tekanan ekonomi, penolakan terhadap proposal yang dianggap tidak lengkap, dan unjuk teknologi yang mengubah perdebatan. B21 tidak perlu berada di atas Iran untuk memberikan efek. Cukup rezim tersebut percaya bahwa dalam waktu dekat, pesawat itu bisa siap untuk misi dengan jangkauan lebih jauh. Inilah bagian yang paling menyulitkan Teheran. Iran selalu bertaruh bahwa mereka bisa menyembunyikan hal-hal paling sensitif yang mereka miliki, memperpanjang pembicaraan, menekan negara tetangga, dan menggunakan selat sebagai pengungkit global. Sekarang mereka melihat Amerika Serikat secara praktis mengatakan bahwa ada cara untuk merespons di berbagai lapisan. Di laut, blokade. Di ekonomi, pengetatan. Di diplomasi, tuntutan nuklir. Di udara, kemajuan. Rezim Iran ingin terlihat kuat. Namun ketika mereka menawarkan untuk membuka Selat Hormuz sebagai imbalan atas diakhirinya blokade, itu menunjukkan bahwa tekanan memang berhasil. Ketika mereka mencari dukungan dari Moskow, itu menunjukkan bahwa mereka membutuhkan sokongan. Ketika mereka mencoba menunda isu nuklir, itu menunjukkan bahwa itulah titik yang paling sensitif. Dan ketika Amerika Serikat memamerkan kemajuan B21, pesannya menjadi jelas, kesabaran Amerika disertai dengan persiapan militer. Itulah sebabnya B21 Raider menjadi simbol dari fase ini. Pesawat itu mewakili perubahan tingkat, B2 saja sudah menjadi alat yang ditakuti. B21 lahir sebagai penerus yang lebih modern, terintegrasi, terkoneksi, dan dirancang untuk perang di lingkungan pertahanan yang canggih. Bagi Iran, ini bukan sekadar propaganda biasa. Ini adalah peringatan bahwa tahap tekanan berikutnya bisa jauh lebih sulit untuk dikendalikan. Pada akhirnya, yang terjadi adalah perubahan tekanan. Iran mencoba meloloskan diri dari tekanan di Selat Hormuz. Namun Amerika Serikat menunjukkan sinyal yang lebih besar. B21 Raider terus mengalami kemajuan, dan setiap uji coba yang berhasil membuat ancamannya semakin nyata. Washington ingin mencegah Teheran menggunakan minyak, rudal, dan program nuklir sebagai tameng untuk menantang kawasan. Dan rezim Iran tahu bahwa waktu sudah tidak lagi berpihak padanya dengan mudah. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel, dan di akhir nanti, cek komentar supaya kamu bisa lebih terlibat dengan komunitas Milsoniano.